Hey hey hey, balik lagi bareng gue Ikal. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Cihabi TV. Yeay! Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super menarik dari dunia animasi favorit banyak orang, yaitu Upin dan Ipin. Tapi bukan cuma bahas karakternya aja ya, kita bakal kupas tokoh-tokoh nyata yang muncul langsung di serial ini. Dari aktor sampai kartunis legendaris, semuanya pernah nongol di Kampung Durian Runtuh loh. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Upin dan Ipin adalah serial animasi anak asal Malaysia yang diproduksi oleh Leskopek Production. Pelopor kartun 3D di negeri jiran ini diciptakan oleh Haji Burhanuddin MD Radzi bersama sang istri Haji Ainun Arif dan tayang pertama kali pada 14 September 2007 lalu sebagai acara TV spesial Ramadan. Sejak penayangan perdananya, Upin dan Ipin terus hadir sebagai tontonan yang menghibur dan tentunya banyak memberikan pengajaran. Karakter-karakter yang diperkenalkan pun beragam dan punya ciri khasnya masing-masing, sehingga menjadi daya tarik utama yang membuat serial ini begitu populer. Selain karakter-karakter inti cerita yang merupakan karakter fiksi, poin lainnya yang membuat animasi ini memang layak meraih popularitas tinggi ialah beberapa tokoh penting di kehidupan nyata yang sengaja dimunculkan di episode-episode tertentu. Mulai dari aktor hingga kartunis legendaris, semuanya pernah nongol di Kampung Durian Runtuh loh. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya ya. Nomor 1, Tan Sri Zaleha. Di episode Ikhlas dari Hati, tadi Mesra kedatangan tamu istimewa yakni Tan Sri Zaleha atau yang disapa Tok Wan. Dia merupakan seorang politisi asal Malaysia yang telah tutup usia pada November 2020 lalu. Tok Wan juga dikenal sebagai Menteri Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat periode 1995 sampai 1999. Kedatangan Tok Wan di Tadika Mesra adalah untuk mengajarkan betapa bermaknanya uang sekecil apapun nominalnya. Beliau juga membagikan pin bertuliskan Power of 10 Cent yang artinya sangat luas. Berkat pidato singkat Tok Wan, pikiran Upin, Ipin, dan teman-temannya jadi terbuka. Mereka mulai mengerti betapa bermaknanya uang terutama bagi mereka yang kekurangan. Dari situ, anak-anak jadi berinisiatif untuk menggalang dana guna membantu Ijat yang kemalangan setelah rumahnya terbakar. Nomor 2, Tun Dr. Siti Hasmah. Berikutnya, ada Tun Dr. Siti Hasmah yang muncul dalam episode Terima Kasih Cegu pada musim ke-6 yang tayang Juli 2012. Tokoh bernama asli Siti Hasmah Muhammad Ali tersebut adalah seorang dokter asal Malaysia sekaligus istri Mahathir Muhammad yang merupakan mantan Perdana Menteri di negeri jiran. Di episode tersebut, Tun Dr. Siti Hasmah melakukan kunjungan ke Tadika Mesra. Beliau banyak berbincang bersama murid-murid tentang pentingnya menuntut ilmu demi mengejar cita-cita, serta kewajiban untuk mengenang jasa guru yang telah mendidik mereka. Nomor 3, Datuk Aziz Sattar. Kenangan Mengusik Jiwa adalah episode khusus yang dipersembahkan untuk menghormati salah satu aktor legendaris Malaysia, yaitu P. Ramlee. Untuk itu, didatangkanlah tokoh Datuk Abdul Aziz bin Sattar yang tak lain ialah sahabat baik P. Ramlee. Lebih populer dengan nama Aziz Sattar, Datuk Aziz Sattar adalah seorang aktor sekaligus komedian yang juga dikenal sebagai sutradara dan penulis skenario bertalenta. Aktor yang memerankan tokoh Aziz dalam film Bujang Lapuk ini telah meninggal dunia pada Mei 2014 di usia 88 tahun. Aziz Sattar datang ke Kampung Durian Runtuh dan mengenang film-film P. Ramlee bersama para penduduk kampung. Nomor 4, Wivina Belmonte. Animasi Upin dan Ipin secara khusus memunculkan karakter Wivina Belmonte pada episode Boria Suka-Suka, yang sekaligus menjadi perayaan atas terpilihnya serial anak ini sebagai Duta Kebangsaan UNICEF pada periode 2013-2014. Wivina Belmonte adalah anggota staf organisasi United Nations Children's Fund atau UNICEF, yang pertama kali bergabung pada tahun 2001. Di episode tersebut, Belmonte tampil sebagai wakil UNICEF Malaysia yang diundang ke Tadika Mesra guna meresmikan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Dan yang terakhir di part 1 ini, Datuk Jamali Shadat. Kemudian ada Datuk Jamali Shadat, seorang komedian asal Malaysia kelahiran 19/1 yang tutup usia pada Februari 2021 lalu. Tokoh yang paling khas dengan perannya sebagai Atan dan Atok ini muncul di episode Siapa Atan yang tayang perdana pada awal tahun 2016. Datuk Jamali Shadat dikenal berkat keahliannya dalam meniru berbagai suara dan logat orang lain. Awal karir gemilangnya dimulai ketika ia menjadi runner-up dalam sebuah ajang pencarian bakat yang diadakan di sebuah stasiun TV.
Keterampilan Datuk Jamali Syadat disebut-sebut menjadi daya tarik tersendiri yang mampu memikat banyak orang dari berbagai kalangan. Nggak sangka, ternyata banyak banget tokoh nyata yang pernah muncul di dunia Upin dan Ipin. Dan serunya lagi, ini baru part 1 loh. Masih ada beberapa tokoh lain yang gak kalah menarik di part berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti gue bakal kembali dengan tokoh lain yang lebih seru. Gue Ikal, pamit dulu dari Cihabi TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye!